Murah kita bandrol 350 sampai up 1,5. 1.500.000 hanya untuk satu ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Mas Bagus ya? Ya. Mas Bagus sendiri adalah pemilik dari Ichi-Ocha Betafish. Ichi-Ocha Betafish sendiri ini berada di perumahan Villa Indah Tegal Besar. Oke, sejak kapan Ichi-Ocha Betafish ini berdiri, Mas? Awal dulu mulai dari tahun 2016 awal ya. 2016 awal. Ichi-Ocha Betafish ini memang bergerak di bidang ikan cupang saja ya, Mas ya? Ikan cupang. Loh, Mas, kenapa kok sampean lebih memilih ikan cupang ketimbang ikan lainnya? Yang pertama, pemeliharaannya lebih simpel ya. Lebih simpel ya kalau ikan cupang ya? Dengan media yang sekecil ini, dia sanggup bertahan. Tanpa filter juga, itu sih. Untuk perawatan ikan cupang bagaimana, Mas? Untuk perawatan ikan cupang sendiri, yang pertama kita harus mengondisikan airnya. Kan ada air sumur, ada air PDAM. Kalau air PDAM harus kita endapkan dulu, minimal 24 jam. Kalau air sumur bisa langsung pakai, tergantung kondisi airnya juga sih. Kalau keruh juga kita perlu saring. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu siapkan tempat yang enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar, karena ikan cupang ini tipe ikannya lebih mudah capek ya, ketimbang ikan ya kayak gapi, neon, mereka nggak ada capeknya. Tapi kalau cupang ini dia lebih capek. Kalau dia tempatnya terlalu besar juga nggak efektif. Jadi yang paling ideal sekitaran segini sih ukurannya, 3 liter. 3 liter air dalam satu tank ya? Tank, ya. Nah, ini kenapa, Mas, kok ada sekat-sekat gini? Tujuannya biar kenapa, Mas? Nah, ini yang pertama, ini termasuk metode perawatan juga ya, bagian dari metode perawatan. Yang pertama, kenapa kok disekat seperti ini? Karena balik seperti yang tadi saya bilang, ikan cupang ini mudah capek. Kalau dia dibuka sekat terus, dia akan flaring. Terus-terusan. Flaring itu kalau di bahasa percupangan ngedok. Oh, ngedok. Insangnya kebuka. Karena dia kan termasuk ikan yang teritori. Nah, kalau dia dibuka terus-terusan, dia bakal ngedok satu sama lain. Jadi mungkin kalau seharian penuh dia bisa capek, keesokan harinya ikan bakalan lemes gitu sih. Oh, maka dari itu ini dikasih sekat ya, Mas ya? Nah, betul. Untuk masalah penyakit cupang itu bagaimana, Mas? Kalau penyakit cupang sendiri macam-macam sih, Mas ya. Yang paling rentan itu white spot. White spot. Terutama di cuaca yang seperti ini kayak musim hujan. Siang panas, malamnya dingin. Nah, perubahan suhu ini yang buat ikan lebih cepat sakit. Itu yang paling umum ya penyakit. Yang kedua yang sisik nanas. Penyakit pencernaan. Itu sih. Nah, kalau misalkan tadi sampai menjelaskan ada penyakit white spot, terus ada sisik nanas. Untuk menanggulangi penyakit-penyakit tersebut itu bagaimana, Mas? Yang pertama jelas kita harus jaga kualitas airnya. Jadi idealnya pergantian air ini untuk satu ekor cupang idealnya 3 hari sekali. 3 hari itu sekali, yang perlu kita rawat maintenance setiap hari itu 3 hari sekali. Terus kita juga harus jaga pola makannya. Pakan yang kotor pun itu bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri jadi naik. Itu sih. Jadi penyebabnya bisa white spot. Lalu ikan metabolisme turun. Makanan yang ada dalam perutnya kurang tercerna dengan baik, itu bisa menyebabkan sisik nanas itu tadi. Oh, Mas, tadi ya ada yang agak lupa nih. Untuk pakan ikan cupang sendiri, pakan yang paling efektif apa, Mas? Oke, pakan yang paling efektif pakan hidup ya, Mas ya. Pakan alami. Pakan alami, oke. Apa itu, Mas? Bisa jentik nyamuk, Nyamuk, terus cacing darah, atau kalau produk di toko cacing beku. Itu bisa. Terus kutu air, terus juga cacing sutra. Ini sih 4 yang biasa dan banyak yang dipakai di. Kalau untuk pelet ada nggak, Mas? Misalkan nih ada orang sibuk sampai dia nggak sempat ngasih pakan hidup, apa bisa nggak ikan cupang ini dikasih makan pelet, Mas? Bisa, nggak masalah. Yang terpenting kita harus betul-betul pilih pakan ya. Jadi di toko ini kan banyak sekali pakan, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Jadi disesuaikan aja sama budget juga sih. Jadi
pelet juga nggak masalah. Banyak kok pelet premium yang bagus untuk cupang. Oh, berarti selain pakan hidup, cupang juga bisa dikasih makan pelet ya Mas ya? Bener. Tinggal pinter-pinter bagaimana kita memilih pelet itu kualitas sendiri, kualitas pelet itu sendiri. Mas, bagaimana prospek usaha cupang ke depannya? Prospek usaha cupang kedepannya bisa dibilang sangat bagus ya Mas. Sangat bagus, oke. Karena yang pertama kontesnya hampir tiap minggu ada. Hampir tiap minggu Itu sih. ada di Hampir kontes tiap minggu cupang ya. ada. Nah, itu yang memicu penghobi-penghobi baru. Terus Jadi penghobi lama tetap bertahan, ditambah lagi penghobi baru semakin bermunculan. Itu sih. setiap usaha kan pasti ada yang namanya keuntungan dan faktor resiko. Nah, resiko dari budidaya berjualan ikan cupang sendiri apa Mas? Resiko dari berjualan ikan cupang selain resiko kematian karena penyakit, yang kedua, ini cupang ini termasuk ikan yang mudah untuk diternak, Mas. Mudah gitu. Nah, ketika banyak orang yang sanggup untuk ngebreeding sendiri, otomatis ini bahasnya bisnis ya. Jadi otomatis persaingan pasarnya juga semakin banyak. Gitu. Lebih ke sana sih. Untuk Mas Bagus sendiri, karena barusan kan juga menyebut ikan cupang adalah ikan yang mudah diternak atau dibudidaya. Bagaimana strategi dari Ichi Ocha Betta Fish agar pasar sampean tetap terjaga? Oke, yang pertama pengembangan akun Instagram jelas saya maintenance setiap hari ya. Jadi mulai dari maintenance postingan dan yang pasti yang pertama kualitas ikannya. Kualitas ikan. Itu sih yang membedakan antara saya dengan seller lain yang jelas dari kualitas ikannya. Dari kualitas ikan. Mas, ngomong-ngomong ini kok banyak trofi nih Mas nih. Ini trofi juara-juara ikan cupang sampean nih Mas ya. Nah, kalau kontes cupang sendiri gimana tuh Mas penilaiannya Mas? Apa saja yang dinilai dari kontes cupang? Oke, kalau kita bahasnya soal penilaian dibagi menjadi dua Mas. Dari bagian dua. SNI Standar Nasional Indonesia itu yang dipakai Indonesia saja. Yang kedua IBC. Ini IBC. kepanjangannya International Beta Congress. Nah, ini yang mencakup internasional. Yang IBC ini lebih orientasinya lebih ke foam atau kerapian sirip. Kerapian sirip untuk yang SNI. SNI. Untuk yang SNI. Jadi warna hanya untuk pembeda kelas saja. Tapi untuk IBC ini simpelnya orientasinya lebih ke warna. Jadi penilaian genetika warna. Nah, di sana kalau foam tetap dijaga juga sih yang IBC, tapi prefernya lebih ke warna. Jadi kalau mungkin SNI ini lebih ke sirip tadi Mas. Sirip, kerapian sirip. Kerapian sirip. Untuk yang IBC lebih ke foam warna. Lebih ke warnanya. Warna cuman sirip juga jadi dijaga. pertimbangan. Jadi pertimbangan. Oke. Nah, untuk kontes cupang sendiri Mas, yang dilihat tadi kan ada SNI, ada IBC. Dan dikatakan ikan cantik tuh kayak apa sih Mas? Bisa kok sampai ikan sampean bisa jadi juara ini? Oke, yang dikatakan ikan cantik yang pertama ikan sehat ya Mas ya. Ikan sehat dan utuh. Oke. Utuh. Utuh ini bisa dibilang gini, ikan yang cacat juga banyak. Contoh, mungkin ekornya sobek, ekornya coak dan segala macam. Mungkin cacat mata segala macam. Yang pertama sehat, yang kedua ikannya utuh. Yang ketiga dia ideal secara perbandingan antara badan dan siripnya. Jadi nggak terlalu besar di badan atau nggak terlalu besar atau lebar di sirip-siripnya. Karena kalau ikan yang bentukannya ideal seimbang antara badan dan volume sirip itu yang cakep sih menurut saya. Cakep gitu ya. Cantik. Kalau untuk kategori kontes apa ada kategori kontes baby, terus remaja, dewasa atau apa aja Mas kategori kontes itu Mas? Oke. Kalau untuk size-nya mulai dari junior, lalu reguler. Itu sih. Ada dua itu ya? Sebenarnya ada dua itu aja. Terus kalau untuk ikan giant itu ada sendiri sizingnya. Kalau sampean sendiri ini ikan jenis apa Mas? Kalau di sini kebetulan ini plakat ya. Plakat. Ada half moon, ada double tail, ada shred juga. Sini. No. Tadi kan barusan juga saya menyebutkan ada plakat, double tail, terus half moon, pun dan shred. Itu harganya sama semua atau gimana Mas? Beda-beda. Tergantung size, kualitas, dan juga tipe warnanya. Untuk di Ichi Ocha Betta Fish Farm sendiri, harga ikan cupang itu mulai dari harga berapa Mas? Oke, untuk ikan yang jadi ada 3 Mas ya, koleksian, bahanan, kita sebut bahanan progres untuk kontes nanti, juga amunisi. Kalau untuk koleksian
rata-rata mulai dari 35.000 sampai 100.000. Untuk bahanan sendiri itu kita start dari 100.000 sampai 150.000. Untuk ikan amunisinya macam-macam ya Mas ya. Macam-macam. Paling murah kita bandrol 350 sampai up 1,5. 1.500.000 hanya untuk satu ekor Satu ikan ekor. cupang di harga 1.500.000. Wah, Iya. cukup fantastis dong. Mas Bagus sendiri dalam 1 bulan kalau boleh tahu bisa sampai mengeluarkan berapa ikan amunisi, Mas? Kalau ikan amunisi per 1 bulan bisa 20-an ekor sih Mas. 20-an ekor. Wah, Ichi Ocha Betta Fish sendiri dalam 1 bulan bisa mengeluarkan 20 ekor ikan amunisi dengan ring harga dari 300.000 sampai 1 juta. Hanya berjualan ikan cupang. Lumayan juga ya Mas ya pendapatannya dari ikan cupang sendiri. Mas Bagus, mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai bisnis ikan cupang? Oke, tips dan saran dari saya untuk para pemula. Yang pertama, beli ikan yang ya mudah dirawat dulu ya, jangan terlalu mahal dulu. Yang pertama, coba beli ikan yang relatif murah dulu. Setelah nanti adaptasi, bisa merawat ikannya, baru nanti upgrade ke ikan yang lebih bagus lagi Mas. Yang grade-nya bisa dikatakan grade A. Itu sih saranku, biar nanti bisa berkelanjutan. Karena melihara ikan cupang ketika beli mahal di awal, terus nanti tiba-tiba mati, nggak bisa ngerawat, tiba-tiba mati juga resiko kapok itu sama. Kasihan sama Iya, ikannya, juga kasihan sama dompetnya sama ya. dompetnya juga, itu sih. Oh. Oke, itu aja mungkin saya tarik kesimpulan sebelum pelihara ikan cupang coba dari kelas yang biasa dulu baru naik ke grade A gitu ya. Bertahap supaya kita bisa tahu bagaimana cara merawat ikan cupang ya. Betul. Oke, mungkin itu saja dari saya Mas Bagus. Terima kasih Mas Bagus telah memberikan waktunya Sama-sama. kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan-penjelasan dari Mas Bagus sendiri bermanfaat. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.